pagi semuanya, saya Paujan Duluda dari kelas 12 IPA 5 tahun ajaran 2024-2025. Sini saya akan menceritakan teks cerita sejarah saya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu definisi teks cerita sejarah. Definisi teks cerita sejarah ialah teks cerita yang mempunyai cerita di masa lampau yang ditulis oleh penulis dalam imajinasinya. Di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh Ratu Ciksimah. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang bikin elok dan rupawan. Putri ini dikenal sebagai Putri 7. Dari salah satu putri tersebut ada putri bungsu yang bernama Mayasari. Mayasari ini adalah putri yang paling cantik. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umay. Tanpa sepengetahuan mereka, ada beberapa sepasang mata yang mengamati mereka, yaitu Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Pangeran terpesona dengan kecantikan Putri Mayasari. Dengan kecantikan Putri Mayasari, ia jatuh cinta kepada sang putri. Bahkan Pangeran Empang Kuala sering bergumam lirih, gadis cantik di lubuk Umay, cantik di Umay, ya Dumai. Dari peristiwa inilah konon nama kota Dumai berasal. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu. Pinangan itu pun disambut baik oleh Ratu Ciksimah. Namun, berdasarkan adat istiadat kerajaan, putri tertualah yang berhak menerima pinangan tersebut. Mengetahui pinangannya ditolak, Pangeran Empang Kuala naik pitam. Karena rasa malu, sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu Ciksimah yang mengetahui hal itu segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan membekali mereka makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu belum usai juga. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umay. Namun menjelang malam tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan. Saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datang utusan Ciksimah menghadap Pangeran Empang Kuala. Ia meminta pangeran untuk menghentikan peperangan karena telah membuat alam negeri Sri Bunga Tanjung marah. Seketika itu, Pangeran Empang Kuala menyadari atas kesalahannya dan segera menghentikan peperangan, dan peperangannya pun usai. Jadi di sini pesan moral yang saya dapat, permusuhan akan menimbulkan kerugian dan penyesalan. Selain itu, jangan terlalu cepat mengambil keputusan di saat hati sedang penuh dengan amarah. Saya Paujan Duluda. Sekian cerita dari teks cerita sejarah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, guys. Dadah.